saya Marcella Patisina, NPM saya 12 11 42 01 25 01 07. Saya dari kelas keperawatan B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi sistem pernapasan manusia. Anatomi sistem pernapasan adalah struktur organ-organ yang terlibat dalam proses menghirup oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida yang meliputi hidung, faring atau tenggorokan, laring atau kotak suara, trakea atau batang tenggorokan, paru-paru, bronkus, bronchioles, alveolus, dan juga diafragma. Dan juga perlu kita ketahui bahwa struktur pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan di bagian atas yang meliputi hidung, faring, dan juga laring, dan pernapasan di bagian bawah meliputi trakea, bronkus, bronchioles, paru-paru, dan juga diafragma. Oke, mari kita masuk kepada penjelasan struktur organ pernapasan. Yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung terdiri dari tulang hidung, saraf pembau ke otak, silia atau rambut hidung, dan yang terakhir selaput lendir. Rongga hidung berfungsi sebagai jalan masuk dan keluarnya udara pernapasan, melembabkan dan juga menghangatkan udara yang masuk dan menyaring kotoran dan debu menggunakan silia dan lendir, serta tempat indera penciuman mendeteksi aroma. Selain itu, rongga hidung juga berkontribusi pada resonansi suara dan berperan dalam sistem kekebalan tubuh untuk melindungi saluran pernapasan. Yang kedua, faring atau tenggorokan adalah saluran berotot di leher bagian belakang yang merupakan bagian dari sistem pernapasan dan juga pencernaan. Faring atau tenggorokan memiliki dua fungsi utama, yaitu menjadi bagian dari sistem pernapasan untuk mengalirkan udara dari hidung dan mulut ke paru-paru, serta menjadi bagian dari sistem pencernaan untuk menyalurkan makanan cairan dari mulut ke kerongkongan. Faring juga berperan dalam menghasilkan suara dan berfungsi sebagai bagian dari sistem pertahanan tubuh. Yang ketiga, laring. Laring atau kotak suara adalah bagian dari sistem pernapasan yang terletak di bagian leher, di depan kerongkongan dan di atas trakea atau batang tenggorokan. Fungsi laring atau kotak suara meliputi 3 peran. Yang pertama, pernapasan dengan menyalurkan udara ke paru-paru, melindungi saluran pernapasan, dan mencegah makanan dan minuman masuk ke trakea saat menelan, dan menghasilkan suara melalui getaran pita yang menghasilkan bunyi vokal seperti bicara dan bernyanyi. Yang keempat, trakea. Trakea atau batang tenggorokan adalah saluran udara yang berbentuk tabung yang menghubungkan laring atau kotak suara ke bronkus atau cabang yang masuk ke paru-paru. Fungsi trakea adalah sebagai saluran utama yang mengalirkan udara masuk dan keluar paru-paru serta berperan untuk melindungi saluran pernapasan dari debu dan partikel asing lainnya. Trakea juga menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara sebelum mencapai paru-paru dengan bantuan lapisan mukosa dan silia atau rambut halus yang menghasilkan lendir untuk menangkap kotoran. Yang kelima, paru-paru. Paru-paru adalah organ penting dalam sistem pernapasan yang terletak di bagian rongga dada, berfungsi untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Fungsi utama paru-paru adalah mengambil oksigen dari darah untuk masuk ke dalam darah dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai produk limbah dari tubuh, sebuah proses yang disebut pernapasan atau respirasi. Selain fungsi pertukaran gas, paru-paru juga berfungsi sebagai penyaring untuk menangkap kotoran dan kuman, membantu mengatur pH darah, serta melindungi tubuh dari infeksi. Yang keenam, bronkus. Bronkus adalah dua saluran utama dalam sistem pernapasan yang bercabang dari trakea atau batang tenggorokan dan membawa udara masuk ke paru-paru. Fungsi bronkus adalah sebagai saluran yang membawa udara dari trakea ke paru-paru, membantu melembabkan udara yang masuk, serta menyaring dan mengeluarkan debu, kuman, dan partikel asing dari sistem pernapasan melalui lendir dan silia atau rambut halus. Bronkus juga menjadi saluran yang lebih kecil sehingga mencapai alveolus untuk pertukaran gas.
Yang ketujuh, bronkiolus. Bronkiolus adalah saluran udara kecil dan halus di dalam paru-paru yang merupakan percabangan dari bronkus. Berfungsi sebagai pohon bronkus untuk menggulirkan udara dari bronkus menuju alveoli. Fungsi bronkiolus adalah sebagai saluran udara yang halus mengalirkan udara dari bronkus ke alveolus, tempat terjadinya pertukaran gas. Selain itu, bronkiolus juga memiliki otot halus yang dapat mengontrol dan mengatur aliran udara, memastikan udara masuk dan keluar paru-paru dalam jumlah yang sesuai. Yang kedelapan adalah alveolus. Alveolus adalah kantung udara mikroskopis berbentuk balon di ujung saluran pernapasan paru-paru yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran gas antara oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2 dengan darah. Fungsi utama alveolus adalah sebagai lokasi terjadinya pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida di paru-paru. Oksigen yang dihirup akan berpindah dari alveolus ke aliran darah, sedangkan karbon dioksida akan berpindah dari darah kembali ke alveolus untuk ditukarkan dari tubuh saat mengembuskan nafas. Yang terakhir atau yang kesembilan adalah diafragma. Diafragma memiliki dua arti utama. Yang pertama sebagai otot utama pernapasan yang terletak di bagian bawah paru-paru dan berfungsi memisahkan rongga dada dari perut, dan sebagai alat kontrasepsi yang merupakan penutup vagina untuk mencegah kehamilan. Diafragma juga berfungsi sebagai otot utama dalam proses pernapasan, memungkinkan paru-paru mengembang untuk menghirup udara dan bergerak ke bawah saat berkontraksi dan mengempis untuk mengembuskan udara dengan bergabung ke atas saat relaksasi. Selain itu, diafragma juga berfungsi sebagai pemisah rongga dada dan perut, membantu dalam berfungsi pencernaan seperti muntah, buang air besar, serta mendukung sirkulasi udara dan limbah. Itulah penjelasan saya mengenai anatomi pernapasan. Sekian dan terima kasih. Alur pernapasan manusia, udara masuk ke dalam tubuh melalui rongga hidung. Di rongga hidung terdapat bulu halus yang berfungsi menyaring debu atau kotoran dari udara. Lalu menuju faring yang merupakan pertemuan antara rongga hidung dan rongga mulut. Dari faring lalu menuju ke laring yang merupakan pangkal tenggorokan. Selanjutnya ke batang tenggorokan atau disebut dengan trakea. Trakea mempunyai dua cabang yang disebut dengan bronkus. Masing-masing bronkus memiliki percabangan lagi yang disebut dengan bronkiolus. Di ujung bronkiolus terdapat alveolus. Di alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida.